Betul ke ni guys? Tiket Asian All-Star versus Manchester United belum habis terjual. Malaysia rugi besar, benar kat ini guys? Jadi nanti kita bincangkan sambil mereaksi video ini. Tiket pertandingan antara ASEAN All-Star versus MU udah resmi dijual, di mana harga tertinggi adalah 1.500 ringgit Malaysia atau 5,7 juta rupiah. Sedangkan yang paling murah adalah 50 ringgit Malaysia 5,7 juta atau rupiah. 190.000 rupiah. Nah, sampai narasi ini ditulis, diketahui tiket yang dirilis belum habis terjual. Ya, Tentu belum ini habis. adalah sebuah kabar. Tiket buat masa sekarang ini, okey, perlawanan ini akan berlangsung pada bulan hadapan, 28 hari bulan 5. Tapi sekarang ini tiket udah 50,000 lebih sudah pun terjual. Bukan tak laku bukan sepi, tapi tiket udah pun mencapai hampir 60,000 lah guys. Jadi Stadium Nasional Bukit Jalil ni boleh memuatkan dalam 70, paling maksimum pun 80,000. Jadi adakah anda yakin tiket tidak akan habis terjual? Aku rasa guys, tiket akan habis terjual menjelang perlawanan tersebut. Kabar yang dirasa nggak umum, mengingat Manchester United adalah salah satu tim yang punya nama besar. Betul. Nah, yang bikin gokil, perkara tiket yang belum habis, pihak ASEAN kabarnya menyalahkan Indonesia. Menurut mereka, Indonesia... Betul gini guys, pihak ASEAN menyalahkan Indonesia. Kalau ini aku tak tahulah guys. Okey. Sebab admin cakap pihak ASEAN menyalahkan Indonesia. Kenapa tu guys? Ayo kita dengarkan alasannya. dianggap egois karena terkesan nggak mau membantu kesuksesan acara yang diselenggarakan oleh Malaysia dan Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF itu. Sesuatu yang kemudian ditanggapi secara kalem oleh pihak Indonesia, terutama PSSI, yang memilih untuk bodo aman. Karena biar gimana pun PSSI merasa udah membantu sebisanya dengan menyumbangkan 2 pemain ke ASEAN All-Stars, yaitu Asnawi dan Ferrari. Jelas. Betul guys, Indonesia membantu dengan memberikan 2 pemain. Kenapa ada yang bilang Indonesia tidak membantu? Yang ini aku kurang faham. Kenapa guys? Ini sangat berbanding terbalik dengan pihak AFF yang berharap anggota skuad utama timnas Indonesia sekarang seperti Jesus atau minimal Rizky Ridho yang dikirim. Banyak 17 nama telah diumumkan secara resmi sebagai bagian dari skuad sementara ASEAN All-Stars asuhan Kim Sang-sik. Dan dari 17 nama yang ada, hanya Filipina dan Singapura yang tercatat belum merilis nama pemain mereka. Betul. Nah, dari nama-nama yang ada, tentu ada beberapa nama familiar. Tak tahulah kenapa Filipina dengan Singapura tidak menghantar pemain. Nggak tahu apa alasannya guys. Di ASEAN yang nggak ada dalam skuad. Seperti misalnya, Chanatip Songkrasin, Teraton Bunmatan, Nguyen Tian Liu, Arif Aiman, dan lain-lain. Indonesia sendiri akhirnya secara resmi benar-benar mengirim Asnawi dan Ferrari sebagai perwakilan. Tentu saja di luar dari apapun, ini akan jadi pengalaman yang bagus buat pemain-pemain yang ada. Lawan tim seperti Manchester United yang reputasinya udah mendunia. Nah, bagi Malaysia sendiri selaku tuan rumah, pastinya mereka ingin untung dong. Begitu juga dengan AFF, karena bagaimanapun ini adalah pertama kalinya ASEAN All-Stars berkumpul untuk melawan Manchester United. Namun kembali lagi perihal soal Indonesia yang cuma nyumbang 2 pemain dirasa menjadi titik kontroversial dan ketidakpuasan bagi panitia. Sedangkan bagi PSSI, pasti mereka nggak mau ambil resiko dengan mengirim pemain-pemain utama timnas Indonesia yang sedang fokus menatap 2 laga sisa di round 3. Oke guys, ada yang cakap Indonesia ni tidak membantu. Sekarang aku dah faham kenapa. Tapi aku tak tahulah pihak mana yang bilang Indonesia tidak membantu. Aku tak tahu. Tapi kenapa mereka bilang demikian, aku sudah tahu. Kerana mereka mengharapkan Indonesia menghantar pemain-pemain bintang seperti J.Izz. Tetapi yang aku faham, untuk menyertai ASEAN All-Star ni hanyalah pemain yang bermain di kelab ASEAN sahaja. Betul tak guys? Ini yang aku faham lah guys. Aku tak pasti benar atau tidak. Hanya pemain yang bermain di kelab ASEAN sahaja. Okey, pemain yang bermain di kelab luar, kelab Eropah tidak bisa untuk mewakili ASEAN All-Star. Jadi kalau aku salah, tolong komen di ruangan komen guys. Jadi J.Izz main di kelab Itali, jadi nggak bisa untuk bermain di ASEAN All-Star. Kalaupun bisa, memang PSSI tidak akan melepaskan dia sebab mereka ada game yang lebih penting.
pada 5 hari bulan 6, selepas seminggu perlawanan antara ASEAN All-Star melawan Manchester, Indonesia ada game kelayakan Piala Dunia ronde yang ketiga guys, untuk lawan dengan China. Mereka perlukan kemenangan. Jadi disebabkan itulah mereka memilih untuk tidak melepaskan pemain-pemain bintang. Itu kita boleh faham lah guys. Kalau Malaysia pun begitu. Malaysia tidak akan melepaskan pemain-pemain bintang jika Malaysia ada game yang penting kayak Indonesia. Jadi kita boleh faham lah guys. Jadi kenapa ada yang bilang Indonesia tidak membantu, sedangkan negara-negara lain juga menurunkan pemain-pemain yang bukan terlalu star. Pemain-pemain itu okey, tetapi bukan 5 star lah. Boleh dicakapkan bukan 5 star. Gitulah guys ya. Karena kocak aja, semisal ada pemain yang cedera gara-gara ikutan ajang nggak resmi gini, terus imbasnya jadi ribet buat timnas. Kalau semisal Indonesia dari awal udah dipastikan lolos atau nggak lolos, mungkin ceritanya beda. Lah ini kan probabilitasnya masih oke. Jadi ya apapun caranya, Indonesia masih punya peluang, kan gitu. Lebih lanjut, saat kontroversi soal pemanggilan pemain terus terjadi, pihak Malaysia diketahui udah ngumumin harga tiket bagi para fans yang ingin menonton pertandingan antara Manchester United melawan ASEAN All-Stars. Nah, untuk harga termurahnya yaitu 190. Oke guys, kita lihat harga tiket ya. VIP RM1,500 Malaysia. Kalau Indonesia 5 juta lebih. 5.7 juta kalau duit Indonesia guys. Paling murah pun RM50. 100, 250, 380, 580, 780. Wow, gila cuy. Tiket seharga kayak begini pun udah terjual hampir 60,000 tiket. Ini kerana Manchester United guys. Walaupun prestasi Manchester United tidak bagus di EPL, tapi fans mereka tetap ramai guys. Jujur aku cakap guys. Orang daripada luar negara pun datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil guys ya. Daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada Vietnam, semua datang ke Nasional Bukit Jalil untuk melihat Manchester United. Tiket mahal guys, tapi mereka tetap beli. Respect. Rupiah, sementara yang paling mahal kabarnya adalah 5,7 juta rupiah. Tentu melihat ini semua, ya sebenarnya harganya masih terbilang terjangkau lah bagi para fans, terutama fans dari Manchester United yang berasal dari kawasan ASEAN. Meskipun begitu, sampai narasi ini ditulis, tiket yang udah dijual nyatanya belum habis. Bahkan menurut beberapa sumber, laga antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United tidak terlalu menarik bagi para pecinta sepak bola. Oh, bukan. Bagi aku, ianya perlawanan yang menarik. Sebab, jujur aku cakap perlawanan ada lagi masa 1 bulan. Tiket udah hampir 60,000 terjual. Kalau tak menarik, mungkin dalam 20,000 atau 30,000 saja guys. Tapi tiket udah hampir 60,000 udah terjual guys. Dan kapasiti stadium hanya 75,000, maksimum 80,000 saja. Jadi aku yakin menjelang perlawanan full stadium, tiket akan terjual. Sebab Manchester United guys, mereka mempunyai ratusan juta peminat di seluruh dunia. Jadi aku yakin tiket akan terjual habis. Sehingga dalam beberapa hari tiket yang terjual cuma beberapa ribu aja. Tapi saat MU berhasil melakukan remontada pas lawan Lyon kemarin, rupa-rupanya hal itu mampu memberikan dampak yang lumayan dalam penjualan tiket. Yang mana itu terbukti karena siapa yang tengok game MU yang lepas, game MU melakukan comeback yang terbaik dalam sejarah. Sampai saat ini tiketnya sudah terjual hingga 45.000 lembar. Kepala Eksekutif Pro Event Group, Julian Kam, yang merupakan pihak promotor yang bertanggung jawab atas acara ini, menjelaskan kalau semua itu benar adanya. Sejauh ini responnya sangat baik, penjualan tiket hampir mencapai 45.000. Kami berharap... hampir mencapai 45.000 itu lebih kurang di akhir bulan 3 yang lepas. Sekarang ni udah akhir bulan 4. Jadi anda rasa menaik ataupun tidak guys? Ini update tiket hampir mencapai 45,000 pada bulan lepas guys. Bukan bulan ini ya. Jadi aku yakin tiket akan habis dijual guys. Harap lebih banyak penggemar yang datang untuk menyaksikan perhelatan olahraga terbesar di Malaysia pada tahun 2020. Apalagi setelah penampilan United bukan mudah ya ingin melihat Manchester United datang ke ASEAN. Susah guys. Perempat final Liga Eropa, saya rasa para penggemar sangat antusias untuk datang berbondong-bondong. Penggemar dari ASEAN juga akan hadir, jadi segera dapatkan tiket Anda. Kata Julian Kam dikutip dari Malaysia tak rugi guys.